Apa yang baru saja kalian lihat mungkin hanya sebatas fiksi, sebuah dunia yang tercipta hanya dari pikiran. Tapi bagaimana kalau saya bilang ini bukan sekedar fantasi? Ada pertanyaan mendalam di sini dan bahkan penjelasan ilmiahnya. Bagaimana kita bisa tahu dunia yang kita jalani ini nyata? Apakah semua ini ada dengan sendirinya atau hanya proyeksi dari pikiran kita? Fiksi seperti Inception sebenarnya menyentuh gagasan yang jauh lebih besar yang pernah dibahas oleh filsuf seperti George Berkeley, bahkan didukung oleh teori ilmiah modern. Di video ini kita akan menyelami konsep tersebut, realitas, pikiran, dan kemungkinan bahwa dunia ini lebih rapuh dari yang kita kira. The eye, the nose, each by itself, separated from the rest of the body. But it must have some particular shape and color. I cannot by any effort of thought conceive the abstract idea described. It's equally impossible for me to form the abstract idea of motion distinct from the body that's moving, neither swift nor slow, curvilinear nor rectilinear and the like. To be plain, I own myself unable to abstract in one sense as when I consider some particular parts or qualities separated from others, etc., but I deny that I can abstract those qualities and frame a general notion by abstraction. And then he goes on to talk of a certain distinguished philosopher who thought you could, and proceeds to disagree specifically with paragraphs that he cites. So in effect, Berkeley is saying, whether you guys can do it, I don't know, you'll have to say, but I certainly can't. George Berkeley, seorang filsuf idealis, berpendapat bahwa dunia hanya ada karena ada yang memikirkannya. Menurut Berkeley, segala yang kita anggap ada sebenarnya adalah hasil dari persepsi kita. Misalnya, ketika kita melihat sebuah meja, meja itu ada karena kita memandangnya. Tetapi apakah meja itu masih ada jika tidak ada yang melihatnya? Menurut Berkeley, meja tetap ada, tetapi keberadaannya terus dipertahankan oleh Tuhan sebagai pengamat utama yang selalu mengamatinya. Dalam konteks modern, ini serupa dengan bagaimana dunia virtual dalam game hanya ada ketika pemain mengaksesnya. Namun, server pusat memastikan keberlanjutan permainan itu meskipun pemain tidak ada. So you feel that the condition of each human individual is to be this fuzzy part of the hologram that contains the whole. Yes, but at the same time, he is a contributor to the hologram. See, we have to, that both views must be maintained. But is this something that's created through history, or has it been there all the time? Well, I think it's built into the way we are, you see. But, you know, that the groups were smaller in the past, that's all. You see, originally there were small groups of 20 or 40 hunter-gatherer, and then societies got larger. As they got larger, it became difficult to maintain a coherent whole, right? We had wars and many other conflicts. We now have this challenge of 5 billion people. We have got to make it a coherent whole or else we won't survive. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan bahwa dunia hanya ada karena pikiran kita. David Bohm, seorang fisikawan, mengajukan teori yang lebih mendalam tentang alam semesta. Ia mengusulkan bahwa alam semesta tidak sepenuhnya acak, melainkan ada pola tersembunyi yang mengatur segalanya, yang disebut dengan implicate order. Apa yang kita lihat adalah manifestasi dari struktur mendalam ini yang disebut explicate order. Bayangkan sebuah lukisan abstrak yang hanya bisa kita lihat sebagian. Meskipun kita berusaha menciptakan ulang gambar itu sesuai keinginan, hasilnya tetap terikat pada pola besar yang ada di balik lukisan tersebut. Begitu pula dengan hukum alam seperti gravitasi yang membatasi apa yang bisa kita ciptakan di dunia fisik. Let's begin with a question. Do we see reality as it is? I open my eyes and I have an experience that I describe as a red tomato a meter away. As a result, I come to believe that in reality, there's a red tomato a meter away. I then close my eyes and my experience changes to a gray field. But is it still the case that in reality, there's a red tomato a meter away? I think so. But could I be wrong? Could I be misinterpreting the nature of my perceptions? Donald Hoffman, seorang ilmuwan kognitif, membawa pandangan yang lebih radikal.
Ia berpendapat bahwa realitas yang kita alami sebenarnya adalah sebuah ilusi, sebuah antarmuka yang dibuat oleh otak kita untuk bertahan hidup. Apa yang kita lihat bukanlah dunia nyata, melainkan representasi yang disederhanakan agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Sebagai contoh, ketika kalian melihat icon folder di komputer, icon tersebut sebenarnya bukan folder, melainkan representasi visual dari data yang kompleks di dalam komputer. Dan jika contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat langit biru, itu bukan warna asli langit, melainkan interpretasi otak terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Ini menunjukkan bahwa kebebasan kita dalam menciptakan dunia sangat terbatas oleh bagaimana otak kita memproses informasi. Ketiga teori ini menunjukkan bahwa meskipun kita merasa bisa menciptakan dunia sesuai dengan keinginan kita, ada kekuatan yang jauh lebih besar atau struktur yang lebih mendalam yang mengatur batasan kemampuan kita. Jadi, meskipun pikiran kita tampaknya memiliki potensi besar, dunia yang kita lihat dan rasakan mungkin jauh lebih kompleks dan terbatas daripada apa yang kita kira. Kesimpulannya, meskipun kita merasa mampu menciptakan realitas hanya dengan pikiran, kenyataannya kebebasan kita sangat terbatas oleh faktor eksternal dan internal. Seperti yang diajukan Berkeley, dunia fisik adalah hasil dari persepsi kita, tetapi ada pengamat utama yang mengontrol keberlanjutan dunia ini. Sementara itu, Bohm mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat hanyalah manifestasi dari pola tersembunyi yang lebih besar yang membatasi apa yang kita bisa ubah atau ciptakan. Di sisi lain, Hoffman mengungkapkan bahwa realitas kita adalah ilusi, sebuah antarmuka yang disederhanakan oleh otak untuk bertahan hidup. Jadi, meskipun kita dapat membentuk dunia sesuai dengan persepsi kita, kebebasan kita untuk benar-benar menciptakan dunia objektif sangat terbatas oleh hukum alam, pengamat yang lebih besar, dan struktur otak kita. Sekian video kali ini, bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetaplah bertanya.